Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Dina Purnama Alam ya. Kali ini kita akan membahas tentang keseimbangan atau kesetimbangan. Baik keseimbangan maupun kesetimbangan sama aja ya. Kita lihat di simulasi PET simulation ini terdapat seperti jungkit-jungkit ya. Nah, di sini ada sejenis tabung gas 5 kilo dan tong sampah. Apa yang terjadi ketika kita pindahkan? Misalkan ini penggarisnya dicentang dulu ya. Gaya beratnya nanti ingin terlihat, ketinggiannya terlihat. Ketika tabung gas disimpan di posisi 1 meter dari posisi tengahnya, terus misalkan di sini 0,75 meter, apa yang terjadi? Kita lihat, wah, lebih berat ke yang paling jauh ya, walaupun masanya itu sama. Kalau misalkan dia dipindahkan ke 1 meter, apa yang terjadi? Wah, malah setimbang ya. Ini mirip sejenis main jungkit-jungkitan ya. Ternyata setimbang atau seimbang. Oh, kenapa ya kalau misalkan ditambah 10 kilo di sini, apa yang terjadi? Wah, maka gerakannya akan ke sebelah kanan karena lebih berat ke sebelah kanan dibanding sebelah kiri ya. Tapi kalau misalkan ininya dia dimajukan, ininya dimajukan, apa yang terjadi? Tetap juga sebelah kanan. Nah, kok bisa seperti itu ya? Kenapa bisa belok ke sebelah kanan, jungkit sebelah kiri? Jungkit sebelah kiri ini juga jungkit sebelah kanan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kita lihat di yang lain, di lab keseimbangan. Ini juga ada beberapa bata. Kita lihat kalau misalkan 20 kilo simpan di sini, terus 20 kilo simpan di sini. Lihat ya, 20 kilo simpan di sini, 15 kilo simpan di sini. Apa yang terjadi? Kita lihat ya. Nah, kita lihat, wah, pergerakannya di sebelah kiri. Kenapa bisa seperti itu? Kali ini kita akan membahas tentang keseimbangan. Syaratnya resultan torsinya harus 0 dan resultan gayanya harus 0. Di sini contohnya ada 5 kg kanan kiri ya. Jaraknya yang satu 2 meter, yang satu lagi 1 meter. Terus apa yang terjadi? Kita akan bahas apa ini kayak jungkit-jungkit ya. Yang 15 kg. Tentunya kita gambarkan dulu 5 kg dia punya gaya berat ke pusat bumi WA, terus ada WB, itu titik tengahnya. Kalau WA ke poros, maka kalau misalkan menuju poros itu berlawanan jarum jamnya, kan dia negatif. Kalau WB ke poros menuju poros, dia searah jarum jam, maka dianggap positif ya. Maka jumlah torsinya gayanya dikali jaraknya. Gayanya itu apa? Berat si A dikali RA nya ya. Karena dia negatif, nanti negatif WA kali RA. Karena dia positif, maka WB kali RB ya. Berarti berapa nilainya? Negatif 5 kali 10 karena berat itu massa kali gravitasi kali 2 jaraknya, ditambah 5 kali 10 dikali 1. Maka hasilnya negatif 100 ditambah 50, hasilnya negatif 50 Newton meter. Ini jumlah torsi yang terjadi pada poros yang di tengah yang warna merah itu ya. Nah, inilah nilainya. Artinya negatif di sini perputarannya berlawanan dengan arah jarum jam ya. Mengakibatkan putarannya lebih berat, akan memutar searah jarum jam ya, akan lebih berat di WA ya. Ke arah kiri dia akan berjungkit ke arah kiri ya. Kiri menuju berlawanan arah jarum jam. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang apa? Tentang
contoh aplikasi jungkit-jungkit ya. Misalkan digambar terlebih dahulu. Nah, misalkan di sini ada gambar kanan kiri identik, jaraknya 1 meter, 1 meter. Jumlah torsinya harus sama dengan 0 ya. Jumlah torsinya harus sama dengan 0 agar dia seimbang. Berarti berapa? Misalkan tetap ya, negatif 5 kali 10 kali 1 ditambah 5 kali 10 kali 1. Berarti menghasilkan berapa? Negatif 50 ditambah 50. Jadi berapa? Jadi 0. Maka dianggap seimbang ya. Maka harus digeserkan menjadi 1 meter yang 5 kilo tadi agar dia seimbang. Kalau misalnya kanan kiri identik, maka jarak benda ke porosnya harus sama juga ya, agar seimbang. Nah, ini ada salah satu contoh keseimbangan ya. Ceritanya ada batang panjang masanya 20 kg, di ujungnya dikaitkan benda 5 kg, terus dikaitkan dengan tali. Sudutnya 30 derajat. Otomatis batang dia punya gaya berat, pasti selalu di tengah-tengah ya, itu WB, berat batang. Benda punya massa, berarti dia punya berat, arahnya ke pusat bumi, berat benda. Karena dihubungkan dengan tali, maka dia punya tegangan tali. Tali itu pasti ke atas atau ke bawah. Itu porosnya ya, yang dekat tembok. Nah, syarat-syaratnya si torsi itu harus sama dengan 0 agar diam. Sama resultan gayanya juga harus sama dengan 0. Tapi si gayanya tuh harus tegak lurus dengan lengannya, atau F kali R-nya itu harus tegak lurus. Maka si tali itu kita harus proyeksikan agar tegak lurus terhadap si batang menuju poros itu. Maka karena dia jauh, berarti T kali sin 30 derajat ya. Maka ada 3 gaya. Ada WB, ada W benda, ada T sin 30 derajat. Ingat, salah satu syaratnya keseimbangan itu si jumlah torsinya harus sama dengan 0 ya. Berarti gimana lagi? Kalau misalnya si WB menuju poros itu kan searah jarum jam. Pokoknya searah jarum jam dia positif, berlawanan dia negatif. Ada 3 gaya, ada WB, W benda sama T sin 30 derajat. W benda ke poros kalau diputar itu jadi searah jarum jam, maka dia dianggap positif ya. Kalau kita lihat W benda ke poros diputar menuju poros terus, berarti dianggap positif ya. Kalau T sin 30 ke menuju poros berarti terus, berarti dianggap negatif ya. Maka kita dapat simpulkan bahwa jumlah torsinya harus sama dengan 0. Berarti biasanya hitungan berapa ketegangan talinya, kita cari ya. Ada 3 gaya nih yang bekerja. Berarti WB karena positif ya. Misalkan panjangnya itu kan 10 meter, berarti dari W batang ke porosnya itu berapa? Setengahnya ya dari lengan si batangnya ya. Kan panjangnya batangnya 10 meter, berarti kalau di tengah-tengah 5 meter, kalau di ujung berarti berapa? 10 meter. Berarti W batang kali L batang kali ditambah L batang itu dari gayanya ke porosnya ya, W benda kali L dari benda ke porosnya berapa, dikurangin karena dia negatif ya, dikurangin T sin 30 derajat dikali L kali juga ya. L yang dimaksudkan di sini dari gaya ke poros ya, semuanya berat batang dari gaya batang ke poros, berat benda ke poros, tegangan tali ke poros ya. Berat itu massa kali gravitasi. Jadi 20 kali 10 kali L. L-nya kan berat batang itu tengah-tengah. Jadi 10 panjang tali panjang batang, berarti setengahnya berapa? 5. 10 atau 10 kali setengah. Ditambah bendanya itu 5 kilo dikali gravitasi kali 10 dikali 10 karena panjangnya memang dari ujung. T-nya T kali sin 30 setengah, panjangnya kebetulan dari tegangan tali ke poros itu 10 juga. Maka hasilnya didapatkan 20 kali 10 kali setengah kali 10 berarti 2000 bagi 2, hasilnya 1000 ditambah 500 sama dengan
Oh, dikurangi 5T sama dengan 0, pindah ruas ya. Jadi 1500 sama dengan 5T atau 1500 bagi 5 hasilnya 300 Newton. Maka didapatkanlah tegangan talinya 300 Newton.